Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nanat Mananda dengan NIM 2310521033. Nah, baik, kali ini saya ingin memecahkan sebuah kasus atau mempraktekkan sebuah kasus dengan menggunakan rancangan acak kelompok pola faktorial. Nah, di mana di sini saya sudah mempunyai sebuah kasus, yaitu pengaruh lama penyinaran dinotasikan dengan W 1 dan 2, ini bisa berarti 1 jam dan 2 jam. Kemudian dan jenis filter cahaya dinotasikan dengan V, itu V1, V2 dan V3 terhadap pertumbuhan tanaman hidroponik. Nah, kemudian di sini juga saya sudah mempunyai data di mana perlakuan dibagi menjadi seperti ini, dan juga di sini sudah terdapat dua kelompok. Nah, kemudian kita akan menentukan jumlah dan juga rata dari data yang kita punya, di mana untuk jumlah itu di sini kita menggunakan rumus sum seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu C10 dan D10, yaitu jumlah yang di blok biru ini itu akan dijumlahkan, kemudian kita enter, dan kalian bisa melakukan drag untuk mencari nilai-nilai yang ada di bawahnya ini. Kemudian untuk rata, jika untuk jumlah kita menggunakan rumus sum, maka untuk rata kita akan menggunakan rumus average, di mana untuk yang di blok juga sama, yaitu W1 V1 pada kelompok 1 dan juga kelompok 2. Kemudian kita bisa enter. Lalu untuk yang ini juga kita bisa melakukan drag untuk mencari nilai-nilai yang ada di bawahnya. Nah, kemudian untuk jumlah yang di bawah sini itu juga sama. Kita akan menggunakan rumus sum, di mana yang kita blok kali ini adalah kelompok 1 saja, di mana ini kita akan blok semuanya. Kemudian kita enter, dan yang di kelompok 2 juga sama. Kita akan menjumlahkan dengan menggunakan rumus sum, di mana D10 hingga D15 yang ini itu kita jumlahkan semuanya, kemudian kita enter. Nah, baik, kita akan mencari jumlah dari keseluruhannya, di mana kita akan menggunakan rumus sum, yaitu jumlah ini, jumlah keseluruhan ini akan kita jumlahkan atau kita drag dari W1 V1 sampai dengan W2 V3. Kemudian jika sudah, kita akan melakukan enter. Nah, kemudian untuk rata itu kita akan menggunakan rumus average, yaitu nilai yang ini sama saja seperti ini. Nah, untuk nilai rata yang di sampingnya itu juga sama, yang di drag juga hanya yang membedakan adalah yang di drag adalah pada bagian kelompok 2. Seperti itu. Nah, kemudian untuk mencari rata itu kita akan menggunakan rumus average juga, di mana yang kita blok adalah keseluruhan dari rata yang di masing-masing perlakuan. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian di sini kita akan menggunakan tabel 2 arah, di mana di sini kalian masukkan di mana W1 V1 itu jumlahnya, jumlah dari W1 V1 ini kalian masukkan di sini. Kemudian W1 V2 juga sama, 145 kalian masukkan ke sini, begitupun hingga W2 V3, teman-teman. Nah, baik, jika sudah, kita akan melakukan seperti tadi, di mana untuk jumlahnya itu kita akan menggunakan rumus sum seperti ini, di mana yang di blok adalah 2 ini, kemudian enter, dan kalian bisa drag ke bawah. Kemudian untuk rata juga sama, namun di sini terdapat perbedaan, teman-teman, karena untuk rata ini kita akan mencari jumlah ini kemudian dibagi dengan 4. Nah, di mana kita bisa mendapatkan 4, yaitu dari perlakuan, di mana kita ada 2 perlakuan, itu dikalikan dengan 2, maka hasilnya adalah 4. Dan di sini untuk pembagi dari jumlah ini adalah 4. Kemudian setelah itu kita drag saja. Nah, kemudian untuk jumlah ini kita akan menggunakan rumus sum, itu sama, ini yang kita blok, kemudian enter. Nah, kalian bisa juga melakukan drag ke samping ini, teman-teman. Nah, jika sudah, untuk
jumlah ini juga sama, kalian jumlahkan keseluruhan jumlah ini untuk mencari jumlah totalnya. Nah, kemudian untuk average, ratanya, ini kita akan menggunakan rumus average, kemudian yang diblok adalah seluruh ratanya, sama teman-teman. Nah, baik, jika kalian lihat, maka di sini bisa terlihat bahwa jumlah dan ratanya itu sama dengan yang ada di tabel kita sebelumnya. Nah, kenapa bisa sama? Karena sama saja untuk jumlahnya ini kita hanya masukkan ke sini saja, teman-teman. Nah, jadi begitupun dengan hasilnya maka akan sama. Yang membedakan hanya dari sini saja, teman-teman. Rata-rata di W1 dan W2. Nah, kemudian kita akan mencari FK, di mana nilai FK yaitu jumlah ini, kemudian kita pangkat 2 dan dibagi dengan 16. Karena di sini ada 6 dikali 2, maka hasilnya 12. Maka kita akan menggunakan pembagi yaitu nilai 12, teman-teman. Kemudian kalian enter saja. Nah, kemudian di sini kita akan mencari tabel keberagaman, di mana kita akan mencari DB total dulu terlebih dahulu, teman-teman, di mana kita akan menggunakan rumus count A. Kemudian kalian drag saja seluruh data yang di tabel yang kalian punya, kemudian dikurangi dengan 1, kemudian kalian enter saja, teman-teman. Nah, kemudian untuk DB perlakuan, nah ini kita akan rumusnya sama, kita akan menggunakan rumus count A, namun yang di drag adalah dari perlakuan ini, teman-teman. Nah, untuk ke-6 perlakuan ini di drag, kemudian dikurangi dengan 1, maka kita akan menemukan DB dari perlakuan. Kemudian yang kelompok juga begitu, kita akan menggunakan rumus count A, namun untuk yang kelompok ini, di bagian kelompok ini yang kita drag, teman-teman. Nah, ini C16 dan D16, ini kita drag keduanya, kemudian dikurangi dengan 1, kemudian kalian enter saja. Nah, kemudian untuk mencari kelompok dari W ini, kita akan menggunakan rumus count A juga. Nah, untuk yang ini kita bisa melihat dari tabel bantu 2 arah. Nah, di mana di sini terdapat 2. Nah, ini kalian blok. Jika sudah, sama juga dikurangi dengan 1, kemudian kalian enter. Nah, jika sudah, kalian akan menemukan DB dari kelompok yang W. Kemudian untuk yang V juga sama, kita akan menggunakan rumus count A. Namun yang kita drag adalah ini, V1, V2 hingga V3, H9 hingga H11. Kemudian dikurangi dengan 1. Kemudian kalian enter saja. Nah, untuk interaksi ini hanya melakukan pengurangan, di mana DB perlakuan itu dikurangi dengan W dan juga V. Kemudian kalian enter. Dan untuk DB galat itu sama, kalian akan menggunakan pengurangan, di mana DB totalnya ini yang akan dikurangi dengan DB perlakuan dan juga DB kelompok, teman-teman. Kemudian kalian enter saja. Nah, kemudian untuk mencari JK dari JK perlakuan, kita akan menggunakan SUMSKI. Nah, ini yang di blok adalah seluruh jumlah ini, teman-teman. Jumlahnya kemudian dibagi dengan 2. Nah, kemudian dikurangi dengan nilai dari FK-nya. Kemudian di enter saja. Lalu untuk yang di JK kelompok ini juga sama, kalian akan menggunakan rumus SUMSKI. Nah, namun yang di drag adalah jumlah yang ada di bagian kelompok ini saja, teman-teman. Jika sudah kalian drag, maka akan dibagi dengan 6, kemudian dikurangi dengan nilai FK-nya. Kemudian kalian enter saja, teman-teman. Nah, untuk mencari ini sama, kita akan menggunakan SUMSKI juga, namun yang di drag namun yang di blok adalah di bagian tabel bantu 2 arah. Nah, ini kedua ini kalian blok, kemudian dibagi dengan 6.
kenapa bisa 6 teman-teman? Nah, sorry, saya lupa menjelaskan. Kenapa bisa 6? Karena di sini adanya 3, kemudian dikali dengan 2, maka hasilnya 6. Nah, di situ kalian bisa mendapatkan pembagi yaitu nilai 6, teman-teman. Kemudian sama juga dikurangi dengan nilai FK. Kemudian kalian enter. Nah, untuk yang V juga sama, SumQ. Namun di sini yang di blok adalah di bagian jumlah, kemudian dibagi dengan 4. Nah, sama seperti tadi, kenapa dia dibagi dengan 4? Karena di sini ada 2 perlakuan, yaitu 2, kemudian dikalikan dengan 2, maka hasilnya 4, kemudian dikurangi dengan nilai FK. Seperti itu. Kemudian kalian enter saja, teman-teman. Nah, untuk interaksi ini sama juga, kalian akan melakukan hanya pengurangan saja, di mana JK perlakuan ini dikurangi dengan W dan juga V-nya, teman-teman. Kemudian enter. Lalu untuk galat sama juga, kita akan mencari untuk JK sama juga. Yang pertama-tama itu kalian harus mencari JK totalnya, teman-teman. Nah, di mana JK total itu SumQ. Nah, ini dijumlahkan semua, ditotalkan di blok, kemudian dikurangi dengan nilai FK, seperti itu. Nah, sorry, tadi saya lupa menjelaskan bahwa kalian harus mencari JK total terlebih dahulu, baru kalian bisa lanjut mencari JK perlakuan, kelompok, WV, dan interaksi. Nah, untuk JK galat, ini seperti ini. Nah, kenapa tadi JK total yang harus dihitung terlebih dahulu? Karena untuk mencari JK galat ini, kalian harus mengurangi. Nah, JK total ini dikurangi dengan JK perlakuan dan juga JK kelompok, teman-teman. Seperti itu. Nah, kemudian untuk KTP-nya. Nah, untuk ini yaitu JKP-nya. Ini kalian dibagi dengan DB perlakuannya. Kemudian untuk yang ini, untuk KT kelompoknya juga sama. Nah, untuk yaitu JK kelompoknya dibagi dengan DB kelompok. Nah, jika sudah seperti ini, maka selanjutnya di bagian ini sama juga kalian bagi dia, teman-teman, dimana ini JK dibagi dengan DB-nya, seperti itu. Nah, seterusnya sama hingga KT galat, seperti itu. Nah, kemudian kita akan menghitung nilai dari F hitungnya, teman-teman. Nah, dimana di sini itu KTP atau KT perlakuan itu dibagi dengan nilai galatnya. Nah, di sini saya beri tanda dolar karena saya ingin mengunci sehingga bisa dilakukan drag nantinya, atau bisa dikatakan bahwa seluruhnya ini akan dibagi dengan nilai dari galat, seperti itu, teman-teman. Kita enter. Nah, coba kita pastikan lagi. Nah, untuk F hitung yang di kelompok ini sama kan? Jadi KT yang di kelompok ini dibagi dengan galatnya, seperti itu. Nah, jika sudah, kalian bisa melakukan drag, teman-teman. Nah, kemudian untuk F tabel ini kita akan menghitung dengan menggunakan rumus F inverse, dimana dikarenakan ini 0,05 atau 5% dari F tabel, maka di sini kita akan menggunakan 0,05. Kemudian DB perlakuannya ini dan juga DB galat, seperti itu. Kemudian kalian enter saja. Nah, untuk ini juga sama, kalian bisa lakukan drag untuk mencari nilai yang ada di bawahnya, teman-teman. Nah, begitupun dengan F tabel. Namun begitupun dengan yang 0,01 atau 1%. Nah, menggunakan rumus F inverse.
Namun jika tadi 0,05, maka di sini kita akan menggunakan 0,01 atau sama dengan 1%. Nah, kemudian yang diblok adalah di bagian DB perlakuan dan juga DB galat. Nah, di sini juga saya kunci teman-teman di bagian galatnya. Karena apa? Karena galat ini yang akan terus kita gunakan, sehingga memudahkan kita untuk melakukan drag atau tidak perlu menyalin rumus ini satu-satu teman-teman. Nah, jadi kalian hanya perlu melakukan drag untuk mencari nilai yang ada di bawah. Nah, kemudian untuk keterangan ini bisa langsung dinotasikan dengan seperti ini, bintang ini. Nah, jika bintang 2 itu artinya berbeda atau berpengaruh sangat nyata. Nah, gimana kita bisa menentukan apakah keterangan itu berpengaruh sangat nyata, berpengaruh nyata, atau berpengaruh tidak nyata atau non signifikan. Nah, jadi kita akan melihat dari nilai F hitung ini teman-teman. Nah, jika F hitung ini lebih kecil daripada 0,05, maka notasinya adalah NS atau non signifikan. Namun jika lebih kecil daripada 0,01, maka dia berpengaruh nyata atau bintangnya hanya satu saja. Nah, jika F hitung ini lebih besar daripada 0,01, maka dia berpengaruh sangat nyata atau bisa dinotasikan dengan bintang 2 teman-teman. Nah, begitupun untuk dari notasi yang lainnya. Nah, jika sudah, kita akan melakukan uji lanjutan, di mana di perlakuan ini kita akan mengurutkan dari hasil ini. Nah, jadi ini kita urutkan dengan nilai rata-rata yang terbesar terlebih dahulu teman-teman. Di mana di sini nilai yang terbesar yaitu dengan perlakuan W2V3. Kemudian di sini saya salin 77,5. Jika sudah, lakukan penyusunan dari yang terbesar hingga terkecil seperti ini teman-teman. Nah, kemudian untuk mencari selisih, maka kalian bisa menghitung atau mengurangi. Nah, nilai ini, nilai L23 dari W2V3 itu dikurangi dengan W2V2 yang ada di bawahnya. Nah, kemudian yang ini kita kunci. Setelah itu kalian enter dan kalian bisa melakukan drag juga teman-teman. Begitupun untuk yang di selanjutnya, yang di sini hingga tersisa satu teman-teman. Nah, kemudian untuk mencari notasinya kita harus melakukan uji banding terlebih dahulu, di mana JND 5% dan JND 1% ini, data ini bisa kalian temukan di tabel yang berada di buku rancangan percobaan. Nah, kemudian jika sudah, maka kita akan mencari BJND 5% dengan rumus. Nah, kita harus mencari nilai dari SY-nya terlebih dahulu teman-teman. Nah, untuk nilai SY-nya ini itu kalau nggak salah, ini itu KTG atau galatnya, kemudian dibagi 2 pangkat 0,5 seperti itu. Kemudian kalian enter saja, maka kalian akan menemukan nilai dari SY-nya teman-teman. Nah, jika sudah kalian menemukan nilai SY, maka kalian bisa lanjut untuk mencari nilai dari BJND 5% dengan mengalihkan yang ada di sini, yang ada di sampingnya JND 5%. Ini kalian kali dengan nilai SY-nya. Kemudian di sini saya kunci juga. Kenapa saya kunci? Karena kita akan mengalihkan keseluruhan ini dengan nilai SY-nya teman-teman. Sehingga untuk mencari nilai di bawahnya kalian hanya perlu melakukan drag saja. Nah, kemudian untuk BJND 1%-nya itu sama. Nah, kalian kali JND 1% ini dengan nilai SY-nya. Nah, sama juga di sini saya kunci teman-teman.
karena saya ingin data-data di bawah ini, nilai-nilai di bawah ini seluruhnya tetap dikalikan dengan nilai SY seperti itu, sehingga kalian bisa melakukan drag seperti ini teman-teman. Nah, jika sudah, kalian baru bisa menentukan notasi dari tiap-tiap nilai yang ada di selisih ini teman-teman. Nah, untuk rumusnya itu kita akan menggunakan rumus if, sama saja seperti kita menggunakan rumus untuk mencari notasi ini. Namun bedanya di sini itu kita akan, yang di blok adalah ini teman-teman, yang berada di sampingnya. Kemudian jika nilai dari perlakuan W2V2 ini, selisihnya lebih kecil daripada BNJD 5%, maka notasi yang ditampilkan adalah NS atau non-signifikan. Kemudian jika M24 nilai ini lebih kecil daripada BJN di 1%, maka dia akan berpengaruh nyata atau dia bernotasi bintang 1. Dan jika lebih besar, otomatis maka bintangnya menjadi 2 teman-teman. Kemudian kalian enter saja, dan untuk ini pun kalian bisa drag teman-teman. Nah, begitupun untuk mencari nilai-nilai atau notasi yang ada di samping-sampingnya ini teman-teman. Nah, di sini kita temukan bahwa perlakuan W2V3 atau ini ya, penyinaran 2 jam dengan jenis filter cahaya V3 itu memberikan hasil terbaik. Nah, itu memberikan hasil terbaik dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi yaitu 77,5, dan berbeda nyata dari perlakuan lainnya. Kemudian sebaliknya W1V3 ini itu dengan penyinaran 1 jam dan juga filter cahaya V3 itu memberikan hasil terendah yaitu 60,5. Nah, kombinasi lama penyinaran dan jenis filter cahaya ini secara signifikan dapat mempengaruhi pertumbuhan dari tanaman hidroponik teman-teman. Nah, mungkin sekian saja dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa teman-teman.